Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas segala rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini guna membuat video. Perkenalkan, nama saya Jumaya Mahdi dengan NIM 25131010. Perkenalkan, nama saya Priyanti Kebau dengan NIM 25131003. Perkenalkan, nama saya Widiawati Arnara dengan NIM 25131013. Perkenalkan, nama saya Titin Nulisti Muhammad dengan NIM 25131027. Perkenalkan, nama saya Usman Ade dengan NIM 25131016. Perkenalkan, nama saya Hairudin Umaina dengan NIM 25131001. Itulah nama kelompok kami. Kita lanjut ke materinya. Sumpah Pemuda merupakan tonggak sejarah penting dalam perjuangan bangsa Indonesia yang disuarakan oleh para pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 demi kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Mari kita dengarkan ikrar Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia Mengaku bertumpah darah yang satu. mengaku bertumpah darah yang satu, Tanah air Indonesia. tanah air Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia Mengaku berbangsa yang satu. mengaku berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia. bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia Menjunjung bahasa persatuan. menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Tiga makna Sumpah Pemuda. 1. Tanah air yang satu. Semua pemuda mengakui walau berasal dari daerah yang berbeda, tanah airnya hanya satu, yaitu Indonesia. 2. Bangsa yang satu. Meski beda suku, adat, dan budaya, mereka satu dalam identitas bangsa Indonesia. 3. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dipilih sebagai alat pemersatu komunikasi. Pada awal abad ke-20 munculnya kesadaran oleh para pemuda akibat dari penjajahan Belanda. Oleh sebab itu terciptalah berbagai organisasi-organisasi pemuda seperti Budi Utomo, Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatera Bon, dan lain-lainnya. Pada saat itu mereka berjuang sendiri-sendiri atau menurut kepercayaan atau daerah mereka masing-masing. Mereka pun menyadari bahwa persatuan seluruh pemuda Indonesia lebih baik daripada perpecahan. Maka diadakanlah Kongres Pemuda 1 pada tahun 1926 bertepatan di Jakarta. Pada saat itu sudah ditemukan kesepakatan, tapi belum ada persatuan, masih bersifat kedaerahan masing-masing. Maka diadakanlah Kongres Pemuda 2 pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Dihadiri oleh berbagai pemuda dan dipelopori oleh PPPI atau Penghimpun Pelajar-Pelajar Indonesia. Maka pada tahun 1928 bertepatan pada bulan Oktober disahkannya Sumpah Pemuda. Itu saja. Dampak-dampak Sumpah Pemuda antara lain: mendorong lahirnya nasionalisme dan kebersamaan. 2. Bangsa Indonesia semakin digunakan dalam pendidikan, surat kabar, dan juga organisasi bergerak. Bahwa pemuda berperan penting sebagai motor penggerak bangsa. Apakah Sumpah Pemuda masih relevan di kehidupan anak muda sekarang? Ya, Sumpah Pemuda masih relevan hingga saat ini karena di dalamnya terkandung nilai-nilai seperti keberagaman,
kebangsaan dan cinta tanah air tetap menjadi pedoman penting dalam menghadapi tantangan di era modern seperti globalisasi dan keberagaman.